Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel Yulili. Kali ini saya dan Mas Bojo akan ngobrol santai, yaitu bagi teman-teman yang banyak mungkin bertanya-tanya. Saya sekarang kondisinya kan lagi pandemi, jadi nggak bisa pulang ke Indonesia. Kalau yang mau renew kontrak atau putus kontrak, atau teman-teman yang sudah finish kontrak ganti majikan, berhakkah untuk mendapatkan yaitu uang ganti tiket? Nah, sesuai pengalaman bojo saya, karena bojo saya 1 minggu yang lalu itu barusan ke labor, kebetulan nganter temen yang punya sedikit kasus. Cerita sedikit, darling, gimana ceritanya kemarin? Ya, ini nanti masuk kontenku juga ya. Oh, boleh. Jadi kemarin itu dianya kabur dari majikan. Oh, mbaknya kabur. Jadi karena depresi, harus nggak kuat lah. Sama majikannya nggak kuat? Yes, majikannya remuk, cerewet, karena memang majikannya ada masalah dengan suami. Oh. Bahkan kata cerita dia sampai anaknya di kamar mandi itu dipukulin. Cerita dia ya? Iya, cerita versi dia, kita nggak ngerti versi majikan. Tapi intinya ya aku yakin aja, aku percaya aja, aku nggak dia bohong apa enggak. Terus wajahnya dia juga ketika ngomong itu kosong. Jadi kayak orang yang bingung, kosong. Aku nggak ngomong, sekali lagi mohon maaf, bukan apa ya, linglung lah. Jadi dianya juga sempat linglung karena yang nggak happy, unfeel happy lah artinya. Di tempat majikan udah kerja capek, tapi majikannya ngomel karena memang lagi ribut sama suaminya. Iya. Sampai cerita kebiasaan suaminya, majikan cowoknya bagaimana, terus majikan ceweknya seperti apa. Jadinya kompleksitas lah, karena ya nggak ada yang dimarahi, jadi dialah jadi sasaran. Ya itu jadi cerita versi dia. Ya. Akhirnya dia nggak tahan, suatu ketika malam keluar cabut, kemudian lapor ke KJRI, kemudian sama temennya direkomendasikan ke salah satu agen yang tempat di mana saya bekerja. Membuat konten Bandung Enterprise ya. Dan kebetulan saya pingin juga tahu kalau orang berkasus itu kayak gimana, bagaimana mendamaikannya. Berarti anak itu kemarin itu bukan dari agen Bandung? Bukan dari. Oh, dia lapor ke KJRI, terus ada salah satu temennya direkomendasikan untuk datang ke Bandung, minta bantuan dan solusi. Terus sama agen Bandung disaranin untuk urus yang pertama diurus tiket dulu. Yang pertama diurus dulu untuk dicarikan majikan. Iya. Yang paling penting itu, dan akhirnya dapat majikan. Dapat langsung tanda tangan. Dapat majikan. Dapat majikan, jaga bayi, gajinya 5.500, tanda tangan. Oh, masih dalam proses. Terus diproses. Majikan baru. Nah, kemudian kan secara peraturan hak dan kewajiban itu kalau tidak diberikan oleh majikan kan selama 7 hari kan. Setelah 7 hari saat penyelesaian kontrak, maka kita bisa menuntut gitu. Ke labor. Meminta ke labor. Yang nggak dikasih itu cuma tiket aja? Atau uang lain-lainnya? Ceritanya kan dia itu sudah finish kontrak 1 tahun. 2 Kemudian tahun? Renew. Finish kontrak 2 tahun. Satu kontrak itu kan 2 tahun. Finish 1 kontrak. Terus renew 3 bulan. Nah, setelah renew itu nggak jelas majikannya katanya. Ya, konflik itu semakin bertambah menjadi lebih parah gitu loh. Bahkan sampai kalau dia cerita ya, anaknya sampai dipukulin. Ini menurutku juga sudah melampaui batas lah, tapi aku nggak ngerti lah seperti itu ceritanya. Jadinya kayak gitu. Nah, terus akhirnya ya udah, setelah ditanganin sama Bandung, terus Bandung bawa dia ke NGO. Kita serahkan ke NGO coba. NGO itu apa? NGO itu
government organization, NGO, non-government organization. Jadi organisasi di luar pemerintah. Oh. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada tidak di bawah pemerintah tapi di luar yang gitu. Membantu. Namanya Christian Action. Oh, Christian Action. Ya kita bawa, terus dipersiapkan, terus dibekali segala ABCD sesuatu, dan mungkin saya langsung pulang karena anaknya juga harus dihitung dulu kan. Satu kontrak, cuti, uang cuti 14 hari, terus uang tiket ya kan. Uang cuti 14 hari, uang tiket pulang pergi Indonesia, Hongkong Indonesia kan, balik. Terus akhirnya satu tiket lagi pulang karena 3 bulan. Jadi si mbaknya itu nggak berhak apapun, istilahnya dia nggak dapat apapun waktu keluar majikan itu, ya, karena memang kabur kok. Oh iya ya. Salah, bahkan justru dia harus bayar 1 bulan gaji ke majikan. Bulan gaji ke majikan. Harusnya, terus apalagi kasusnya juga kabur. Yes. Makanya majikan kirim surat dulu ke labor, anakku kabur hilang. Oh berarti majikannya kirim surat dulu. Iya, klaim. Nah kebetulan majikannya kirim klaim. Kita ya setelah dari Christian Action kirim klaim juga, pas jadinya disatuin. Matching. Terus akhirnya sidang. Ya bukan, ya namanya diskusi, meeting. Mediasi meeting. Dan di situ majikan sangat berkeberatan untuk saya mendampingi. Dan saya juga nggak ngerti karena mendampingi baru pertama. Seharusnya anaknya itu yang harus, saya nggak mau kalau orang ini keluar. Tapi anaknya diam aja. Ya anaknya nggak bisa maksa karena di sebelumnya dia dituliskan butuh penterjemah, enggak, dia bilangnya enggak. Jadi dia bahasa Inggris itu ngerti tapi ngomong susah. Jadi ketika saya ada di situ, begitu orang stafnya labor ngomong, itu dia ngeliatin saya, si anaknya, untuk balesi omongan. Nah, kalau majikan yang ngomong dia ngerti, tapi balesi omongan lagi. Bingung. Makanya disinilah teman-teman ya kan. Ini salah satu juga yang bisa kita tarik sebuah kesimpulan di mana bahwa sekali lagi bahwa kita ngerti bahasa, tapi ketika ngomong juga susah, maka di situ akan tidak terjadi komunikasi. Sebenarnya anak tadi itu kalau seandainya ngomong ya dengan majikannya keberatan dengan kondisi yang A, yang B, yang C, yang D, sebenarnya bisa didiskusikan menurut saya loh ya. Karena waktu itu, waktu di Bandung Interpres, waktu datang majikannya, anaknya telepon majikannya kita kasih tahu pakai bahasa Cantonese sama stafnya Bandung, aku pingin bicara sendiri sama anaknya. Nah pas bicara sama anaknya ada di situ, ya karena memang masih posisi trauma ya, kita nggak ngerti ya. Jadi psikis itu nggak bisa ya. Kamu aja misalnya takut terhadap sesuatu ya. Suatu saat 2-3 hari lagi terus kamu dibawa ke hal yang membuat trauma kamu lagi, kan otomatis. Iya. Nah itu yang harus juga disadari. Banyak agent yang nggak mau tahu di situ gitu. Ya aku nggak generalisasi ya, tetapi teman-teman banyak keluhan itu karena ketidakpahaman atau ketidakstabilan psikologis. Gitu. Jadi seperti itu. Akhirnya ya udah terus nemenin aku di luar, ternyata hasilnya dia dikasih cek, nggak bisa ambil kalau nggak ada majikan baru, tapi dia tahu kalau pada diskusi itu dia nggak mau pulang, tapi majikannya tetap nggak mau ganti duit, uang tiket, nggak mau dibelikan tiket, tetap dibelikan tiket. Makanya kita nanti akan coba bawa tuh tiket sampai ke bandara. Tanggal berapa tiket yang dibelikan majikan? Kelihatannya 28 nggak? Kalau 28. Saya ada draft contoh tiketnya. Nanti kita bawa, kalau ternyata itu tiket yang beneran ya terserah dicekin, anaknya mau pulang. Makanya lagi mau disusun ini, dia mau nggak pulang karena juga nunggu visa kan. Berarti intinya yang tidak dikasih cuma uang tiket, lain dan sebagainya hak dia dikasih semua. Kan memang haknya bukan uang tiket itu. Iya. Tiket yang nggak dikasih hanya tiket. Tapi bukan sebenarnya uangnya di satu kontrak kan ada 14 hari itu. Itu kan bisa diuangkan. Iya. Nah, terus kemudian kalau itu bisa diuangkan sama gajinya dia yang bulan terakhir kan. Yang masuk dari tanggal 1 sampai tanggal 18. Karena dia digajinya tanggal 2. Ya tanggal 2 berarti tanggal 18
berarti ada 14 hari kan. Artinya kan ada 1 bulan, 2 minggu tambah 2 minggu kan. Dia masih dapat 1 bulan uang. Ya, tapi kan? Ganti rugi ke majikan. Akhirnya karena dia hanya kabur, maka dia membayar. Makanya terus dipotong 4.630 masih ada sisa, dia bisa terima uang. Cek 600 terus dikasih cek. Cek itu nggak bisa dicairin. Nah, di cek itu juga karena tidak ada saya di dalam, dia nggak ngerti, ya aja. Akhirnya dia terima cek. Padahal kalau dipastikan cek itu nggak bisa kalau kita nggak punya rekening. Harusnya dia ngomong. Mending cash, karena aku nggak bisa ngambil cek, aku nggak punya HSBC, aku nggak bisa Hang Seng. Oh, ceknya itu berupa masuk ke rekening, bukan cash cek. Tuh soalnya. Makanya buat ini pembelajaran nanti buat teman-teman ketika negosiable, ya sebaiknya kalian punya orang kepercayaan yang harus mewakili untuk mendampingi, meminta ada pendampingan. Kemarin ya sempat saya tanya-tanya ya, kalau organisasi teman-teman ada organisasi yang bisa diakui sama labor untuk bisa mendampingi. Kebetulan saya tidak ada kartu anggota, saya bukan siapa-siapa, saya hanya teman yang mau bantu dia. Nah, tetapi karena dia nggak kuat memperjuangkan saya karena tidak dikasih aba-aba dan dia juga nggak tahu prosedur, jadinya karena blank juga. Iya, karena blank juga, jadi akhirnya dampaknya ya sudah. Kalau seandainya di negosiasi tadi kita bicara bahwa oke lah, dia udah ngomong ke labor, nggak usah dibeliin tiket, kalau kamu bersedia boleh kasih uang saja. Yang ngomong sih si anaknya ke labor ngomong ke majikan nggak mau, saya mau ngikutin peraturan. Oke. Berarti dalam aturan labor memang tidak ada uang untuk ganti tiket. Jadi kalau memang majikan nggak mau ngasih uang, maunya ganti tiket, yaitu majikan beliin. Kita nggak punya wewenang kekuatan apapun untuk menolak sudah hukum, tiket. Sudah hukum, kalau dia mau beliin tiket ya kan dia beliin tiket. Tetapi ada majikan yang dalam artian negosiasi bisa dinego, bisa didiskusikan dengan baik dan benar. Akhirnya dikasih. Misalnya diterima ya udah. Cuman saran saya ya teman-teman, sekali lagi kalau menerima uang ya jangan ketika dikasih 1.500 karena kekuatannya dia negosiasinya ya, daripada kamu beli tiket sekian hangus semuanya, ya kalau kita keras ya nggak apa-apa, hangus kan duitmu, bukan buat saya kalau saya nggak pulang. Tapi saya mencoba membantu kamu, kalau harga tiket itu mahal, kamu kasih angka yang setidaknya, ya misalnya tiket totally 6.000, 7.000, kita diganti 2.000 atau 3.000 kan no problem. Win-win. Artinya itu kembali lagi ya kan, Hongkong itu fleksibel menurut saya, sekali lagi fleksibel. Bisa didiskusikan, yang penting teman-teman itu bisa ngomong sama majikan. Nah, kalau persengketaan dari dua pribadi pasti ada penengannya. Ketika persengketaan itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka nggak perlu jalur pengadilan. Sebenarnya kan di labor kemarin itu bukan pengadilan, masih di ranah diskusi. Tetapi soalnya si mbaknya kabur, jadi kan kesannya kan istilahnya kan tapi ya marah sama marah. Tetapi sekali lagi buat saya, aku berpikir kalau ataupun dia kabur, ya kita punya reason gitu. Kita punya alasan kenapa dia sampai kabur. Nah, yang saya benar-benar ingin tekankan bahwasannya kalau kalian depresi mental, depresi secara psikis karena di dalam rumah majikan ya, dia mau telepon siapa, dia mau keluar dari keadaan, tapi kebentur dengan peraturan yang ABCD, otomatis kan harus memberanikan diri untuk ngomong kan. Jangan sekali lagi untuk ngomong. Kalau memang terpaksa nggak bisa ngomong, mereka biasanya lapor ke agent. Nah, agent bagaimana menanggapinya untuk diskusi sama majikan, itu yang terkadang. Karena teman-teman kan yang rata-rata banyak kena kasus itu yang baru. 1 kontrak, 1 kontrak setengah, 2 kontrak. Jadi biasanya kayak itu. Kalau sudah sampai 3, 4, 5 kontrak mah dimakan habis majikannya, bisa selesai. Itu pengalaman ya, sekali lagi. Jadi nggak salah juga. Makanya butuh di mana teman-teman itu bisa percaya siapa yang bisa dan mampu memberikan informasi, memberikan
arahan. Intinya kalau teman-teman punya masalah entah itu di dalam rumah majikan atau masalah pribadi, yang penting banyak diskusi dengan orang yang tepat supaya kita itu tidak istilahnya blank. Kalau blank, depresi, susah. Tambah lebih bahaya lagi. Iya. Makanya kasus-kasus bunuh diri, kasus-kasus kabur, itu kan lantaran tidak ada pendampingan atau tidak ada bagian dari ini. Makanya banyak, kalau kita bicara agak keren, stakeholder ya, stakeholder itu wilayah-wilayah atau tempat-tempat atau organisasi-organisasi atau departemen-departemen, namanya stakeholder bahasa kerennya. Jadi variabel dari stakeholder ini yang harus berkeselaras gitu. Kayak agent, KJRI, terus NGO, semuanya. Jadi jangan kok lantaran orang nggak ngerti itu terus tambah dijadikan alat, dimanfaatkan. Berarti ini kan kamu kemarin dapat buku ini, darling, dari Lebor. Nggak dapet. Dikasih? Kamu suruh, aku minta. Oh iya, aku minta. Oke. Terus intinya yang kamu dapat dari Lebor kemarin, sesuai pengalaman Mbak Eiku, berarti sesuai aturan Lebor, majikan itu bisa, boleh, tidak berhak untuk ngasih uang, tiket. Gitu ya? Memang aturannya membelikan tiket, bukan memberi uang. Enggak, takutnya gini, biasanya itu kan banyak juga teman-teman yang grundel. Aku loh, metu ke majikan, orang jaluk minta uang tiket loh, nggak dikasih, padahal aku nggak pulang. Ah ya, itu salah. Iya kan? Itu salah. Masa majikan dengan keadaan seperti ini ngasih aku tiket, kayak gitu kan? Nah, jadi intinya itu persepsi yang salah. Makanya kan di video saya kali ini, supaya kalau keluar majikan itu baik-baik, supaya negosiasi untuk meminta uang ganti tiket itu bisa cair. Jadi kalau kita istilahnya atos, majikannya atos, ya podo-podo benjute kayak gitu, kita minta uang tiket padahal kita mau ganti majikan, tapi majikan juga bersih kekeh nggak mau ngasih uang tiket, maunya tak kasih tiket, itu juga majikan nggak salah. Nggak salah, ya. Yang paling benar malah yang paling aturannya beliin tiket pulang itu paling benar. Itu sesuai aturan yang tertulis memang itu. Jadi nggak ada istilahnya uang ganti tiket itu di dalam undang-undang Lebor itu nggak ada. Jadi teman-teman yang penting ini kelihatannya. Ya, jadi teman-teman kalau punya istilahnya diskusi sama majikan yang baik-baik saja. Mudah-mudahan kalau teman-teman minta ganti untuk uang tiket karena nggak pulang ke Indonesia, pokoknya dengan gaya bahasa sebaik mungkin supaya majikan bisa ngasih uang. Entah dikasih 1.000, entah 1.500, entah 2.000, 2.500, yang pokoknya mintanya jangan terlalu tinggi sesuai dengan harga tiket yang sekarang. Kalau kita memang minta uang ganti tiket, mau dikasih uang satu jalan 2.000 itu loh, kalau saya pribadi terima kasih banyak. Iya, nggak usah minta banding-bandingin harga sekarang tiket itu loh 4.000, 5.000, nggak usah begitu wes, karena aturannya kalau majikan Hongkong itu sebenarnya berhak untuk ngasih tiket, bukan berhak atau memperbolehkan ngasih uang ganti tiket, itu hanya negosiasi aja kayak gitu. Jadi antara kita dan majikan. Jadi kalau majikan nggak mau ngasih uang tiket tapi masih ngasihnya tiket, ya nggak apa-apa, itu pilihan majikan dan majikan benar, dan kita nggak bisa berhak untuk nggak bisa menuntut ya, nggak bisa menuntut majikan untuk ngasih uang tiket karena kita nggak pulang, itu kayak gitu ya, Daling ya. Jadi gini, kalau kasusnya break, kalau kasusnya break, breaklah dengan baik dan benar. Yes. Itu kalau kasusnya break ya. Tapi rata-rata teman-teman itu kalau udah break ya udah benci lah, udah don't care lah kalau break. Menurut saya sih, kalau kalian breaklah dengan baik dan benar. Tapi kalau renew, ya itu kemungkinan cair masih sangat besar. Itu 99% pasti cair jadi duit itu. Cair jadi duit. Tapi kalau break ini mesti harus ada strateginya, harus ada tekniknya. Jangan membabi buta. Dan karena membenci, karena kebencian yang terlalu berlebihan, bahaya dampaknya nanti. Yes. Jadi bukan hanya persoalan di uang tiket, turunnya visa berikutnya itu juga pengaruh. Jadi walaupun teman-teman putus kontrak, break kontrak, terminate, itu berhak untuk mendapatkan tiket pulang ke Indonesia walau kita bekerja hanya 3 bulan
6 bulan, 1 tahun, atau 1 tahun setengah, kalau kita tidak finish kontrak, kita itu masih tetap berhak untuk mendapatkan tiket pulang ke Indonesia. Tapi kita tidak punya hak atau tuntutan untuk minta uang ganti tiket kayak gitu ya teman-teman. Yang penting teman-teman kalau punya masalah, tips silakan aja. Tips gimana? Jadi break sekali lagi ya. Yang bermasalah itu rata-rata di break kontrak. Break kontrak atau terminate. Kalau terminate kan mau sowai. Terminate kan karena memang majikan nggak menganggap kita nggak layak untuk nggak cocok bisa bekerja. Nggak cocok. Itu terminate apa boleh buat. Kalau break ini kan kita yang keluar, mengajukan. Kita yang nggak cocok. Jadi rata-rata teman-teman break sama interminate itu mereka nggak siap secara mental. Kerja di Hongkong itu nggak siap. Iya kan? Tahu sendiri orang Hongkong kalau ngomong wah kenceng. Habis kenceng ngomong otakmu itu. Nah, kalau marah itu kekuatannya memang di memaki ya. Iya, bukan turun tangan tapi memaki. Jadi kalau memaki itu menyakiti hati. Iya. Kalau telinga kita tidak kita tutup. Yang sakit itu bukan telinga tapi hati. Nah, memang itu adalah hal yang paling bisa mereka lakukan. Jadi mengolok-olok itu nggak ada undang-undang yang memenjarakan atau membuat tidak nyaman, itu nggak ada, kecuali sampai kita teriak-teriak tetangga sebelah aja udah nggak ada urusan. Iya. Bahkan di ruang publik aja dia maki-maki, nunjuk-nunjuk mukanya orang itu nggak ada masalah. Orang lain malah justru kena kalau ikut-ikut karena ikuti campuran. Dan jadi kekuatannya itu memang memaki, menghina. Kalau kalian dari Indonesia tidak diajari dengan dihina, dihina, dijatuhkan, dilecehkan. Kalau dilecehkan secara seksual lah itu duit. Itu kasus jadi duit. Tapi kalau kita dimaki, dihina, terus ya diteriak-teriakin kadang enggak, kan orang kita nggak biasa dengan begitu kan. Jatuhnya ya sudah selesai. Pasti lambat, pelan atau lambat break itu terjadi. Nggak akan selesai di satu kontrak. Tapi kalau dia udah terbiasa dengan makian, terbiasa dengan ngomong keras di telinganya, saya yakin dan pastikan satu kontrak itu bukan persoalan. Itu tips ya sekali lagi. Jadi tidak ada pelajaran mental waktu di PT dulu. Tapi kelihatannya ada kalau zaman dulu. Marah-marah gurunya ya. Ada, munggah mudun. Ambil sendok salah, goblok kamu ini nggak punya otak apa? Sendok itu yang kuning, bukan yang seperti ini. Nah, kayak gitu kan. Makanya yang lama-lama tahes. Kalau yang baru-baru karena gurunya udah membegitukan. Kalau di PT yang baru sudah nggak ada begitu lagi. Begitu lagi kabur lah. Mengundurkan diri begitu digitukan di PT nggak jadi proses terbang. Padahal di sini lebih sakit lagi rasanya. Itu nanti kita bahas di edisi berikutnya. Oke, terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah setia menonton di channel YouTube saya. Semoga majikannya semua baik-baik, rezekinya lancar, gajinya mundak kabeh, terus bisa pulang kirim uang ke Indonesia, yang jelas bisa membahagiakan keluarga dan semua orang di sekitar kita. Terima kasih and see you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.